Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inni ba'du zanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum minaz zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaili lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Tafsiran ayat, prasangka adalah dosa karena dia adalah tuduhan yang tidak beralasan dan bisa saja memutuskan silaturahmi di antara dua orang yang berbaik. Sebagaimana perasaan yang tidak mencuri lalu disangka orang bahwa dia mencuri sehingga sikap kelakuan orang telah berlainan saja kepada dirinya, mengunjing ia membicarakan aib dan keburukan seseorang sedangkan dia tidak hadir, sedang dia berkata di tempat lain. Hal ini kerap kali sebagai mata rantai dan kemunafikan. Orang asik sekali membongkar rahasia kebusukan seseorang ketika seorang itu tidak ada. Tiba-tiba saja dia pun datang, maka pembicaraan pun terhenti dengan sendirinya. Lalu bertukar sama sekali dengan memuji-muji, menjunjung tinggi. Ini adalah perbuatan hina dan pengecut. Dalam lanjutan ayat ini dikatakan, apakah suka seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya bahwasanya pembicaraan keburukan seseorang ketika dia tidak hadir samalah artinya dengan memakan daging manusia yang telah mati. Tegasnya, makan bangkai yang busuk. Begitulah hinanya. Kalau engkau seorang manusia yang bertanggung jawab, mengapa engkau tidak mau mengatakan di hadapan orang itu terus terang apa kesalahannya supaya diubah kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah penerima taubat bagi Maha Penyayang. Artinya, kalau kita perangai yang buruk ini ada pada dirimu, mulai sekarang segeralah berhenti dan bertaubat dari Allah. Kesalahan yang hina itu disertai dengan penyelesaian bertaubat. Ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari sepasang laki-laki dan seorang perempuan. Yang arti dan tafsiran dari ayat ini adalah bahwa seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Beliau berdualah manusia yang mula diciptakan dalam dunia ini, dan boleh kita tafsirkan secara sederhana saja, yaitu bahwasanya segala manusia ini sejak dahulu sampai sekarang ialah terjadi daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu ibu dan ayah. Ayat ini menjelaskan tata krama pergaulan orang-orang yang berikan. Ayat ini beralih menjelaskan tata krama dalam hubungan antara manusia dan umumnya. Karena itu panggilan ditunjukkan kepada manusia pada umumnya. Sekuat manusia sampai
sama saja derajat kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara satu suku dan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olokkan dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Nilai pendidikan yang terkandung dalam surat ini adalah yang pertama, bagaimana Allah memiliki cara terbaik untuk mendidik manusia tentang pendidikan akhlak. Yang kedua, dari sisi pendidikan Allah ada dua, yang menjauhi akhlak buruk, jauhi sangkaan, cari-cari kesalahan dan gibah. Yang kedua, memperbanyak akhlak baik, bertakwa, manusia baik terbaik akan disayang Allah.